Sang asisten pun sama mulutnya ya. Bisa ngomong bahasa. Tahu nggak? Mau bukti apapun juga nggak ngaruh sama sekali. Karena masyarakat udah ngeliat apa yang udah kamu ceplos tuh mulut keluar kata-kata. Itu udah kerekam semua. Jadi jejak digital dilihat banyak orang. Orang sampai kaget. Sampai kita tuh kayak bengong. Hah? Kok bisa? Yang dulunya begitu ramah seperti orang yang bener-bener aduh super duper wife material. Nah, wife material. Kok tiba-tiba sekarang jadi berubah itu aja. Orang kaget ngelihat bahasa. Ternyata sang asisten pun sama mulutnya ya. Bisa ngomong bahasa. Itu di acara live. This is too much, you know. Too much banget. Akhirnya kamu yang menabur, kamu yang menuainya. Siapapun yang memantau, mengawal kasus ini ya, melihat kasus dari RO ini pun pasti sepakat sama Mamski, kecuali mungkin memang yang punya kepentingan ya dengan adanya acara live yang seperti itu, mendapat kepentingan. Gue nggak ngerti, tapi kan banyak lah influencer lain juga banyak kok yang lebih mendidik, lebih bisa dijadikan contoh panutan dan tidak melanggar norma lah ya. Menurut Mamski, brand kan boleh milih dong influencer yang juga banyak fansnya gitu loh. Segelintir orang yang ngerasa kayak, ih, kenapa emangnya? Ngapain lu urusin? Apa ruginya lo? Dengerin ya. Kamu yang DM gue tadi siang. Lu secara memikirkan untung rugi tuh dari sisi mana sih? Gue tanya, dari duit. Sorry, memang gak rugi duit. Gak ada ruginya duit gue. Tapi bukan duit ya masalahnya di sini. Acara live, mereka afiliator, gue pun afiliator. Di platform yang sama. Yang ponakan gue pun memakai platform ini. Punya dia. TikTok. Ponakan-ponakan gue. Secara tidak langsung tanpa kita ngitung duit ya. Adegan yang ditontonkan itu dipertontonkan secara live terbuka untuk publik, itu adegan yang tidak pantas. Paham nggak? Tidak ada rugi secara materi buat Mamski, tetapi gue concern kalau kamu masih punya hati nurani dan akal pikiran yang benar, kan disuruh positif dong. Ya ini pikiran positif gue sampaikan ke lu. Kalau tadi kan DM lu udah gue BLOCK, udah langsung gue beginikan kan akun lo karena abal-abal. Tapi lu pasti ada di dalam sini, gue yakin. Karena lu kesel kan tadi gue BLOCK lu kan di DM. Sempet kita DM-DMan panjang guys. Dengerin ya. Gue gak rugi secara materi, tapi gue merasa rugi kalau keponakan gue lihat ada yang di esek-esek di dalam live. Itu bagian dari pekerjaan gue juga. Oke? Dan apabila orang yang punya akun besar dan tahu itu tidak boleh, diem aja. Semua orang diem aja. Mau jadi apa platformnya? Menormalisasi adegan seperti itu. Iya, tapi kan itu urusan mereka berdua. Nggak ada. Kalau urusan mereka berdua, masuk kamar, tutup pintu kamar tanpa kamera. Tanpa live. Selama lu masih live, lu nyalain, masih bisa diakses sama ponakan-ponakan gua, biarpun gua gak punya anak ya, tapi ponakan-ponakan gua bisa akses, lu gua kejar sampai ujung neraka lu. Mau apa? Hah? Gak semua dihitung pakai duit ya. Kerugian itu bukan secara uang doang. Indirect. Iya. Pendidikannya mana? Moralnya mana? Karena bisa diblok nanti sama pemerintah. Lah iya. Ini kan secara tidak langsung juga membuat afiliator-afiliator yang lain juga beresiko dong. Iya. Makanya harus lebih diperketat lagi tampilan-tampilan live yang seperti itu. Ada sistem AI. Sistem AI-nya bekerja, laporan-laporan dari masyarakat wajib. Nah, gue termasuk bagian masyarakat. Ya gue speak up lah, enak aja lu suruh gue diem aja. Gue yang setengah mati tiap pagi bangun,
nge-live sendiri. Nge-live gue gak ada yang diesek-esek. Bagus esek-esek gue dong. Bisa aja gue suami istri. Tapi kan gue gak mau begitu. Gak pantas, say. Kalau mau diesek-esek itu masuk ke kamar ini loh. Kunci kamarnya. Matikan HP-nya. Nah lu terserah deh tuh. Mau sampai ledes juga terserah. Lu mau gaya apa? Mau gaya apa? Hah? Helikopter. Serah deh lu. Lu mau gaya jungkir balik, kodok bangkong lagi terbang. Mau apa? Mau gaya ini, mau gaya itu. Terserah. Jangan di depan live ya. Gue kasih tahu lu. Dan lu gak usah DM gue lu. Jangan lu coba untuk rubah pikiran orang yang usianya udah 52 tahun. Sulit. Dan gak bisa dibayar pula. Gue bukan orang bayaran ya. Gue concern. Gak suka gue ngeliat kayak gitu. Lu mau begini kek, lu mau gesek begini, serah. Tapi jangan di depan live. Gak pantas ya. Ada ponakan-ponakan gue lihat, enak aja lu. Tangan kemana-mana, tangan kondisikan. Lu tangan bergeril ya kemana-mana lu. Aneh lu tuh ya. Nah, marah lagi kan gue. Gue kalau udah kayak gini marah lagi gue. Jadi kesel lagi. Soalnya gaya live-nya tuh gak banget lah. Ini loh guys, ini tuh gak bisa. Lihat, anaknya sampai ngeliat kan? Anak udah ngeliat. Hah, ini apa? Hah, coba. Hah, kaget kan lu? Apa itu? Doa dia berarti. Mulutnya itu loh. Ini juga siapa sih nih perempuan? Di rumah tuh banyak anak-anak yang mulutnya tuh bisa dikontrol ya. Ini kan lagi live kan? Di rumah pula kan? Bahasa. Itu bisa keluar. Lihat gak kalian? Gue sih di rumah gak ada anak kecil ya. Kalau di rumah itu ada anak kecil kan? Kalian ya. Mungkin di sini ada 1-2 orang lah yang nonton nanti tempatnya kasih tahu. Report aja kok kasihan tahu guys. Udah sih maksud gue kayak udah gitu dong. Apa sih ini orang? Cewek lagi. Sumpah gue gak demen banget. Asli ajaib. Asli sumpah. Actor, thank you actor. Iya, udah gitu pakai gaya begini pula lagi nih. Di rumah siapa nih Pan? Kenapa sih selalu Ban? Soalnya kita dibayarnya bareng sayang. Kita kan bayarnya terpisah ya. Nggak boleh dong. Nyokap udah ngisi uangnya tuh. Kenapa terus bayar? Ini mana gimana ini? Ayo. Di rumah siapa nih Pan? Kenapa sih selalu Ban? Soalnya kita dibayarnya bareng sayang. Kita kan bayarnya terpisah ya. Nggak boleh dong. Nyokap udah ngisi uangnya tuh. Kenapa terus bayar? Nggak boleh. Nyokap udah ngisi uangnya. Nggak bisa ngisi, apa dia bilang, ngisi uangnya buat pacaran sama aku. Buat pacaran sama aku tapi dibayar. Oke. Kalian tahu kenapa Mamski sampai bahas-bahas masalah kasus? Bukan cuma dia yang gue bahas ya. Dari sebelum ada kasus RO, Mamski kan udah setahun 2025 itu memantau dan datang langsung ke pengadilannya Nikmir. Sebegitunya Mamski memang
punya tanggung jawab dengan yang Mamski suka ya di TikTok ini, bukan sekedar main TikTok nggak kayak gitu doang, tapi masuk ke kasus, Mamski pelajari, dan apa yang gue rasa benar gue akan suarakan ya, seperti itu. Jadi lu nggak usah pakai ngancem-ngancem aku di ini ya, ngancem-ngancem gue di DM ya, segala bilang soal moral. Ngomong ke orang yang lo junjung itu, bermoral nggak tuh nge-live sama anak-anak? Sampai gue bilang akhirnya DM, ini mau dilaporin ke KPAI, lu mau? Karena yang terlibat sudah anak-anak dari Ruben. Dan ada suatu keadilan yang gak didapat gitu ya, suatu keadilan yang harusnya didapatkan oleh seorang ayah, tapi gak dapat. Bahkan yang bikin sangat miris banget, miris sekali, ternyata Ruben itu datang pada saat graduationnya balet itu. Ini bukan kata Mamski ya, semua yang Mamski bawa di acara live adalah VT atau cuplikan video statement dari orang-orang yang berkompeten, memang orang-orang yang berasal dari kasus tersebut, dan Mamski bereaksi atau react. Jadi nggak ada gue membuat berita katanya gue, tahu nggak kalian begini loh, nggak ada. Gue bereaksi terhadap kasus yang ada dan gue memberikan penilaian gue. Ternyata Pergilah kau pergi dari ini sedih sih, gue nggak mau lihat yang itu terlalu sedih buatku. Ternyata Ruben Onsu hadir, ini ada berita dari Reclip. hidup cinta. Ruben kan bisa tuh datang ke rumah dengan gini loh, guys, bukan datang ke acara graduation anaknya, keluar, dan keluarnya dan juga lagi gitu. Jadi foto kan tidak kan gitu, yang akhirnya yang diposting adalah foto satu dia dengan orang lain kan gitu. Lebih baik ku hidup tanpa cinta. Lebih baik ku hidup. Dan gimana bapak kandung gak meradang gitu loh, ngelihat kayak begini. Orang yang masih belum ada apa-apanya dalam hubungan tersebut bisa diperlakukan seperti kepala rumah tangga. Padahal selama 2024 dari bulan September sudah mentransfer 242 juta. Bulan Oktober 265 juta. Seterusnya sampai di 2025 Desember. Begitu Ruben tidak bisa bertemu dengan anak-anaknya, akhirnya Ruben memakai pengacara untuk menjadi mediatornya. Karena udah dirasa mentok betul gitu loh. Dan ini ya, ini menurut Bang Hotman Paris. Satu anak bang gimana mungkin kalau makan? Sebenarnya secara pidana, kalau memang anaknya diambil anytime, itu bisa dan tidak ada pelanggaran pidana karena memang anak kandung. Boleh banget itu, nggak ada masalah. Mengenai uang yang di stop dari bulan Desember kemarin, ya itu bargaining point. Kalau ada pembuktiannya bahwa saya merasa tidak pernah dapat kesempatan dan dipermudah untuk bertemu anak, itu boleh bargaining point, ya. Jadi pembuktiannya di mana? Pembuktiannya ada di sini, guys. Ada di chat, ya. Pembuktiannya ada di chat. Ntar lo. Jadi
Sebentar ya say. Nih, ini nih. Coba cariin ini juga Ci, yang chatnya itu, chatnya si Ruben minta ketemu, chat Ruben minta ketemu anak. Nah ini ada nih. Bahkan di saat Nih ya say. aku tak pernah merasa sepi, sampai akhirnya ku Kasihan sih. saksikan mataku berkaca-kaca. Mana itu? Itu, ini bukan mat. Dan sikap manis, sikap Ini chatnya nih ya, diduga ya. Mana chatnya guys? Mana yang lengkap? Bukan. Ya betul. Nih chatnya ya. Chatnya udah jelas. Nanya tapi kayak di malam. Jadi gimana Bun? Kapan bisa diatur waktunya ketemu anak-anak? Terus anak-anak sekolah kapan libur? Sampai tanya. Ya kan hak asuh di kamu. Jadi kamu yang punya peranan di mereka saat ini. Pelajari tentang lelang. Jadi tahu dan di sini lagi tentang jadwal anak, tentang rumah sudah ada lawyer. Terus dia bilang, ya aku melakukan yang terbaik, menjaga anak-anak, merawat, mensupport anak-anak. Pokoknya intinya jawabannya ditanya kapan ketemu, gimana, bisa ada waktu, jawabannya gitu. Aku yang melakukan yang terbaik untuk menjaga anak-anak, merawat, mensupport anak-anak. Di sini cuma jamnya aja ditulis katanya nih. Cuma jam aja ditulis, mungkin bisa diupdate tanggal-tanggal, anak-anak ujian, libur, diberikan waktu untuk ayahnya. Ya ampun, sampai segitunya sebuat anak doang. Sampai kayak ngemis, ya Allah, kasihan banget sumpah. Gak cuma itu, ternyata semua sudah dikasih. Salah di mungkin bukan, tapi justru apa yang sudah saya lakukan kan mau dihilangkan. Jangan sampai figur saya di mata anak saya itu kesannya nggak ada, kayak saya nggak menafkahi, saya lupa sama mereka, saya ini sama mereka, itu loh yang harus saya itu yang aku harus jaga banget. Kan kalau kata pengacaranya katanya saya tanyakan dong langsung sama ibunya, suruh chat langsung dong. Sudah saya buktikan, kata ibunya ngomong langsung ke anaknya. Ini saya bingung ya, habis lama-lama kesabaran saya. Kenapa jadi dipersulit sekali gitu maksudnya? Iya, tapi nggak mau dibilang dipersulit. Gitu, memang anak-anak punya kegiatan. Pertanyaan saya gini, lo ya saya ayahnya, mau ketemu sama anaknya itu ya susah. Harusnya perpisahan kita itu kan perpisahan kita aja, tapi anak itu ya tetap butuh figur orang tuanya. Iya betul. Saya kan ada yang ngomong, saya nggak boleh nggak pernah. Jadi saya harus luruskan, tidak pernah ada yang melarang. Saya masuk ke dalam, tidak ada yang pernah. Boleh. Boleh aja, nggak ada. Saya itu punya cerita tentang rumah itu yang kurang bagus. Jadi kalau saya harus masuk lagi, saya harus masuk lagi bagaimana prosesnya rumah itu waktu mau dibuat. Bagaimana saya harus, gitu loh. Ada ya kan dalam proses pembangunan rumah pertama itu kan kita ada rumah itu kita tahu. Nanti di sini, di sini kan, itu kan ke memori lagi dong. Iya pasti. Trauma. Ya, tapi buat saya, untuk saya ngomong sama anak saya nggak akan mungkin. Ada perubahan di dia. Jadi kalau tadi pertanyaannya, ada orang yang lain, kelihatan dari ucapan. Ini aku juga cerita di sini. Ketika aku nganter anak ke sekolah, ya, terus saya ucapin ke Tania, kemarin ayah datang ke rumah duka loh. Ini anak umur 6 tahun. Kemarin udah 5 tahun berarti. Terus dia bilang, iya ya, ayah datang ke rumah, ayah datang ke tempat Yeye, ayah pencitraan ya. Anak umur 5 tahun. Saya langsung gini,
Allah. Jadi buat saya, udah stop mulut saya terus. Stop mulut saya. Jadi rasa yang saya pendam ini terlalu banyak. Udah, yang saya mau ketemu sama anak gitu. Jadi kenapa saya bilang itu? Saya cuma, bagaimana rasanya lu menjawab itu? Apa respon Ruben on saat itu? Loh, tahu dari mana kata-kata pencitraan? Emang pencitraan apa sih? Dia sebutkan lah. Tahu tuh? Ini Kata siapa? ya kan namanya anak Ampun Tuhan. Anak umur 5 tahun loh. Anak umur 5 tahun bisa diajarin ngomong pencitraan. Runyam. Runyam gila. Runyam. Runyam ini say. Bener asli runyam ini. itu, ini bukan masalah. Ini parah sih. Dan ini ada juga ya yang dari lingkungan keluarga atau lingkungan orang-orang sekitarnya anak-anaknya RO ya. Yang Mamski ngeliatnya tuh empet banget deh guys. Empet banget nih. Mana tuh? Yang dia berdua tuh Ji. Yang apa? Oh enggak udah ada di sini nih. Aduh, gua ngelihatnya sampai enek banget sumpah nih. Nih di sini nih. Yang ini nih. Mana sih? Ini nih gua. Tahu ya, Nih. ke kalian ya. Mungkin di sini ada 1-2 orang lah yang nontonnya kan nanti spotnya aku tahu. Kesan aja kok kasihan tau guys, udah sih maksud gue kayak udah gitu kan manusia biasa, cewek lagi, punya keluarga lagi, terus dia punya pasangan yang mau hidup dia mau punya pasangan yang hidup normal sama dia nantinya, yang mau kayak berjalan udah move on gitu kayak ke hidup yang lebih baik. Terus kan jadinya pasangannya orang baik, untung pasangannya kuat, strong. Tapi kan gimana ya? Ya untungnya tuh gini loh, maksudnya gue tuh yang kasihan adalah netizen yang nulis hate comment karena tuh nanti balik ke dia, lo ngerti nggak? Benar, itu doang sih. Dia ngomong kayak gini, Sarwenda pecun banget, udah gatel banget kayak gitu kan, anjing kata gue. Ya, berarti gini loh, Tuh, bahasanya kan orang ada anak-anak nih. itu tuh mencerminkan diri sendiri, lu jangan gitu. Pasti dia mencerminkan diri sendiri. Gila sih. Dia kan Ini orang bisa proses nih mulutnya. merasakan gitu-gitu, makanya dia bisa ngomong gitu.